Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Rasul yang kami hormati, Bapak Guru Kadika, Saudara Guru, semua siswa dan siswi yang hadir dalam kesempatan hari ini, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang dimuliakan Allah ini senantiasa terpulang dan mendatangkan rahmat, ampunan, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ia sebagai suri tauladan kita bersama, baik laki-laki ataupun perempuan, baik dewasa ataupun anak kecil, baik orang kaya ataupun orang miskin. Ia tauladan yang termulia dan paling pantas untuk kita contoh dalam segala hal, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita berkumpul dalam satu maksud dan tujuan yang mulia, kembali mengingat butiran-butiran penting dari akhlak beliau yang diangkat dari tema Maulid Nabi, juga rangkaian doa bersama yang kita harapkan akan mendatangkan manfaat untuk masa depan kita, baik yang akan menempuh ujian ataupun yang ketiga di ujian akhir, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tentu akan kita bicarakan sosok manusia yang termulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang patut untuk kita ingat di awal pembuka pertemuan kita, bahwa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bukan bersama dengan orang tuanya. Seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama sosok yang waktu di dunia paling ia idolakan. Siapakah yang paling kita jadikan idola selama kita hidup di dunia? Maka dengan mereka lah kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kira-kira idola kita hingga saat ini yang paling ada terukir dengan cinta emas, dengan alaminya, kira-kira idola kita nama siapa? Sosok siapa itu? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang pantas untuk kita contoh baik dalam sehatnya ataupun dalam sakitnya, baik dalam senangnya ataupun dalam susahnya, baik di saat mudanya ataupun di saat tuanya. Ada orang yang cuma pantas untuk dicontoh waktu sedang senangnya, waktu sedang susahnya tidak pantas kita contoh. Ada orang yang cuma pantas dicontoh waktu sedang sakit, waktu sedang senang, waktu sedang sehat tidak pantas untuk kita contoh. Tapi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sehat dan sakitnya pun pantas untuk kita contoh. Nabi Muhammad sampai sebelum wafatnya itu beliau memaksakan diri untuk tetap hadir sholat berjamaah di masjid sampai beberapa kali. Berwudunya beliau pingsan karena tidak kuat. Sakit menjelang wafat beliau. Beliau berwudu wafat pingsan. Beliau bangun sadar wudu lagi. Pingsan lagi, wudu lagi, pingsan lagi. Akhirnya sholat diimami oleh sahabat Abu Bakar. Semangat dari besar Muhammad seperti itulah yang pantas untuk dicontoh oleh siapapun di saat beliau sakit. Bagaimana saat beliau sedang dalam keadaan sehat? Tidak seperti kita. Terkadang sakitnya dan sehatnya kita sama-sama mau. Terkadang senangnya dan susahnya kita sama-sama lupa dengan pelajaran kita. Tetapi sosok dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mungkin yang benar. Beliau itu sampai pernah bengkak-bengkak. Kenapa ini bengkak-bengkak itu? Karena kalau beliau berbengkak-bengkaknya karena sebab panjangnya dalam beribadah salat di waktu malam. Ada ya salat yang sampai bengkak-bengkak di sini. Ketika istrinya Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau melakukan itu semua? Padahal dosamu telah diampuni oleh Allah. Lihat, sosok Nabi Muhammad adalah sosok yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari semenjak beliau sebelum lahir pun Allah Subhanahu Wa Taala sudah jamin kesucian dan kemuliaan beliau. Tetapi beliau masih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai sedemikian dahsyatnya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu semua? Maka Nabi Muhammad bilang, wahai istriku Aisyah, apa kamu tidak suka punya suami menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang mau kita angkat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk pandai-pandai menjadi orang yang apa? Syukur. Pertama kalau kita berbicara tentang syukur, seseorang tidak akan bisa bersyukur sebelum dia dapat menghargai arti sebuah nikmat. Seseorang tidak mungkin bisa bersyukur sebelum dia dapat menghargai arti sebuah nikmat. Tahu nikmat itu apa? Tahu nggak nikmat itu apa? Ada yang tahu nikmat itu apa? Nikmat itu adalah apa yang lebih dari modal kita. Nikmat itu adalah apa yang lebih dari modal. Apa yang lebih dari
saya mau tanya sama kamu, saya mau tanya sama siswa dan siswi, ada nggak yang merasa dari semenjak dia lahir bawa modal pribadi? Kamu keluar dari perut ibunya dikeluarkan punya modal apa? Modal itu. Apa yang lebih dari modal, itulah yang disebut dengan siapa yang bisa menghargai arti kebahagiaan, maka dia baru bisa dinilai orang yang berusaha untuk bersyukur. Berarti yang perlu disyukuri itu apa? Berapa banyak ini? Ada berapa ini? Kalau saya tanya, modal itu adalah apa ini? Modal apa? Ada modal, ini punya kami, punya pribadi dia, punya agamanya. Jadi yang perlu disyukuri apa itu? Berapa banyak? Terhitung bulan. Kalau tahu dunia atau lagi, langsung semua. Jika kamu ini berusaha untuk menghitungnya, kamu tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Tadi kita sudah bicara tentang seseorang tidak mungkin bisa bersyukur sebelum dia menghargai arti sebuah nikmat. Tadi kita sudah berbicara apa itu sebenarnya yang disebut dengan nikmat. Yang ketiga, bagaimana seseorang cara bersyukur? Bagaimana cara bersyukur seseorang menurut kebenaran? Saya ada orang itu maaf ya, mereka membuat suatu acara, membuat suatu pertemuan atas nama syukuran. Tapi apakah sebenarnya syukuran itu sudah disebut karena bersyukur yang sebenarnya? Ya. Sama beberapa sedikit dan gambaran beberapa orang salah mengartikan makna sombong. Ya. Kalau saya sama kamu, artinya sombong itu apa? Sombong itu apa? Sombong itu ketika Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi qadratun min kibr. Mudah-mudahan yang dulu sudah api yang sudah mau berbulan merasa tersinggung ya dengan hal ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak akan masuk surga ya, orang yang di dalamnya, di dalam hatinya punya sifat sombong sekecil apapun. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya punya sifat sombong sekecil apapun. Lantas ada seorang yang berdiri bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, menurut engkau diri aku ini sombong atau tidak? Karena aku kalau berpenampilan, karena aku kalau berpakaian di tengah-tengah orang lain, aku kemudian terlihat menjadi seorang yang paling berpenampilan baik, berpenampilan etis, berpenampilan paling sempurna. Kira-kira bahwa aku yang seperti itu apakah disebut dengan sombong? Ada yang tidak. Karena ada sementara, kamu mentang-mentang pakaiannya ganti-ganti dulu. Oh, untung aja soal tidak ada yang ganti-ganti ya, seragam ya. Mungkin disitu jadi pada ibu yang juga ya berugi kepada mungkin. Karena tadi Pak Malasnya juga mengingatkan hari-hari yang lalu jadi kata ya. Jadi ya ketika